Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kepada kita, kenapa kita memilih Rudy? Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, dan kami harap kita dapat menjawabnya. Kita dapat menjawab ini, dan bukan hanya untuk kepentingan kita maksud saya, tetapi kepentingan dari masyarakat yang lain. Bapak Ibu mempunyai akses ke Natuna, ke Anambas, ke Karimun, ke pulau-pulau di sekitar di Kepri ini, maka tolong ini dibagikan. Kenapa kita harus memilih Rudy? Saya pikir tadi alasan pertama, ini alasan yang menurut saya objektif sekaligus subjektif, dua-dua tercakup dari apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi, Pak Pendeta Apul Simanjuntak. Beliau ini, saya abangnya, tapi nama saya, dia susah sekali bilang konward. Ya, makanya diketahui, bilang konward itu, memang ini karena kami sama-sama dari Balige nih sama beliau ini. Jadi ada kali apa tertentu yang ini, yang susah dilafalkan ya. Tapi hatinya ini luar biasa ini. Saya kalau sama Pak Pendeta ini bilang, tolong disuruh buat absennya, disuruh buat ke Pak Putra-Putra. Kalau Pak Putra-Putra saya nggak berani, saya bilang. Saya hanya berani kalau Pak Apul Simanjuntak, karena ini adik saya Pak. Kalau secara adat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa memilih Rudy? Saya pikir di samping apa yang dikatakan Pak Pendeta Apul tadi itu sudah jelas ya. Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu mendapat atau mendapat perhatian dari provinsi, itu datang dari anggota dewan. Dari saya berani bilang, mungkin dari Pak Jumaga, mungkin dari Pak Sahat, mungkin dari beberapa teman-teman yang lain. Kalau datang dari provinsi, tapi dari Kota Batam, itu dari Pak Rudy lebih banyak. Saya tahu, mudah-mudahan nanti ada junior saya di sini, Pak Sony, memperhatikan. Ya, mudah-mudahan Pak Sony memperhatikan ini di Kota Batam. Pak Sony, kalau tidak ada perhatiannya nanti melapor sama Pak Rudy aja. Tapi kalau dari Kepri selama ini karena keberadaan kami anggota dewan. Tapi kalau dari kota, itu lebih banyak karena keberadaan Pak Rudy yang memperhatikan langsung. Itu jelas ya. Apa yang kita buat selama ini, ada Natal, ada Pasca, ada PS Parawi dan segala macam fasilitas. Ini mantan ketua BKAG ada di sini. Ini jadi saksi nih, mantan ketua BKAG. Ketua BKAG juga sekarang ada di sini. Beliau ini hadir dan menyatakan apa yang seharusnya. Sementara kalau di tempat lain biasanya keberadaan kami yang menentukan, yang membuat itu. Itu alasan pertamanya. Alasan kedua adalah apa yang Bapak Ibu saksikan sekarang di Kota Batam, terutama 5 tahun terakhir. Coba kita lihat, apakah ada perbedaan 5 tahun terakhir dengan sebelumnya? Bapak Ibu, kita jujur saja, apakah ada kita menyaksikan sesuatu yang berubah, yang membuat orang lain juga datang ke Batam? Wah, lain Batam sekarang ya. Apakah ada? Benar? Bapak Ibu yang mendatakannya. Bahwa belakangan ini ada orang yang mencoba menegasikan, ada orang mencoba seolah-olah yang dibuat itu menjadi sesuatu yang cacat. Bapak Ibu, kita juga tidak mengatakan bahwa sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, kita minta Pak Rudy ini pensiun. Tapi karena belum sempurna, maka kita ingin lanjutkan ini. Apa yang sudah dilakukan sekarang ini, kita ingin lanjutkan. Bapak Ibu, sering orang membandingkan begini. Kadang-kadang kalau kita makin banyak berbuat, makin banyak yang dikritik. Yang tidak berbuat, jadi tidak dikritik. Ini nggak benar ini, cara berpikir seperti itu, cara berpikir yang salah. Karena tidak berbuat, maka tidak dikritik. Ini nggak benar ini. Bapak Ibu jadi pendeta, kan sering dikritik juga Bapak Ibu sekalian kan. Kalau pendeta ini semua kadang-kadang serba salah juga, ya kan? Dikritik dia, tapi dikritik justru untuk menunjukkan bahwa ada nilai di dalamnya. Jadi kalau sekarang Pak Wali banyak yang kritik, itu karena ada nilai di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kebetulan ini kita terbuka. Saya bilang sama Pak Wali, ini semua tidak semua orang Batam Pak Wali, tapi
baik orang Ambon ini Pak ini datang dari timur ini Pak. Ada Pak Bishop di sini dari Nias. Nah, nanti orangnya mau ketemu sama Bapak. Nanti itu udah sampaikan. Tapi jelas ini ya, orangnya harus jelas. Saya gara-gara ingat ini jadi lupa saya yang mesti. Bapak Ibu, ini kadang-kadang sekarang ini banjir. Yang dipersalahkan banjir ini menjadi Pak Rudi. Memang ada hal-hal yang belum selesai, betul. Ini sekarang cuaca memang ekstrim. Tapi tidak pernah banjir kita sampai misalnya 1 hari banjir untuk 3. Cuacanya memang ekstrim. Gak usah begitu. Bapak Ibu pergi ke Singapura, Singapura pun banjir. Singapura yang nggak pernah banjir, Singapura banjir. Karena cuaca yang sangat ekstrim. Jadi semua sekarang coba ditimpakan dengan namanya pada waktu apa namanya pilkada, semua mau ditimpakan. Tapi sekarang harus kita balik. Kalau itu kita anggap kurang, maka sekarang harus diteruskan supaya ini diselesaikan. Karena sudah terbukti pemimpin di daerah ini, saya berani katakan pemimpin di daerah ini, dari keseluruhan pemimpin-pemimpin di Kepri ini, siapa yang paling berprestasi kalau soal pembangunan? Bapak Ibu yang jawab. Bapak Ibu yang mengatakan, dan itu benar. Saya sudah menjadi anggota Dewan selama 20 tahun. Saya tahu siapa yang berbicara apa, menjanjikan apa, dan melakukan apa. Bapak Ibu, karenanya inilah alasan kita, kenapa kita memilih Rudi. Kita ingin Kepri ini berubah, sehingga kita ingin ada pemimpin yang mempunyai visi, pemimpin yang berani, tidak hanya adem-adem. Sebenarnya Pak Rudi ini paling cocok sama orang Batak ini. Karena kelebihan dan kekurangannya sama dengan orang Batak. Kadang-kadang ngomong ceplas-ceplos, tidak begini, mendayu-dayu. Jadi kadang-kadang ada orang suka mendayu-dayu, itu yang masalahnya. Maka Bapak Ibu, tolong jelaskan, ya, tolong jelaskan. Jadi bukan soal ngomong keras dan ini. Kadang-kadang mendayu-dayu itu susah itu. Tadi ada yang bilang sama saya, ada orang ngomong sampai burung di udara pun bisa terjun, datang dia ke tangannya begitu saking mendayu-dayunya. Kalau Pak Rudi ini memangnya keras, kadang-kadang burung itu langsung terbang langsung dilihatkan. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan itu nyata. Apa yang dilakukan itu terlihat. Maka kita minta agar kita menjelaskan ini.